Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Berbicara tentang kisah Nabiullah Musa alaihissalam, tidak pernah terlewatkan juga bagian di mana ada satu usaha pemurtadan atau usaha membelotkan Bani Israel kepada penyembahan atau kepada menyembah kepada selain Allah. Dalam surat Thaha yang kita ketahui bahwa surat Thaha sangat berbicara panjang lebar tentang kisah Nabiullah Musa alaihissalam. Allah menyebutkan ada satu tokoh, salah seorang dari Samurah yang dikenal dengan Samiri. Samiri ini adalah pengikut Firaun yang dia menyelinap masuk ke barisan Bani Israel saat hijrah, saat pergi dari Mesir menuju Baitul Maqdis atau menuju tanah yang dijanjikan atau tanah yang disucikan. Dia dari Bani Israel, tapi dia punya kedekatan dengan Firaun, dengan kroni-kroninya Firaun atau keluarga besar Firaun. Bahkan dia punya istilahnya dia punya satu kedudukan dalam tatanan masyarakat Bani Israel. Maka ketika Bani Israel keluar dari Mesir, Samir ini ikut bersama orang-orang berimannya Bani Israel. Mungkin kalau bisa dikatakan Samir ini seorang munafik yang kelihatannya secara penampilannya dia adalah mukmin, dia yang beriman kepada Allah, tapi nyatanya dia adalah orang yang kafir. Artinya dia mungkin menunjukkan kemuslimannya, kemudian menutupi kemunafikannya. Artinya mungkin hari ini disebut dengan seorang munafik. Ketika Bani Israel dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun keluar dari Mesir menuju satu tempat, Samiri ini ikut. Samiri ini ikut. Kemudian Samiri tahu persis bahwa Bani Israel ketika pergi meninggalkan Mesir, dia kehilangan materi-materi yang ada di sana ya. Mungkin kehilangan rumahnya karena nggak bisa dibawa kan. Mungkin sebagian hartanya dan lain sebagainya. Di mana hal ini dibaca oleh Samiri. Kemudian nanti ketika Nabiullah Musa alaihissalam pergi menuju Allah selama 30 hari tambah 10 hari jadi 40 hari. Kemudian Nabiullah Musa mewakilkan memimpin Bani Israel itu diwakilkan kepada Nabi Harun. Disitulah Samiri seorang munafik ini bermain, mengambil peran di situ untuk menyesatkan Bani Israel. Apa yang ia lakukan? Jadi teman-teman, ketika Bani Israel khususnya yang perempuan-perempuannya itu masih katakanlah mengabdi atau menjadi pembantunya keluarga besar Firaun, mereka mengambil Bani Israel ini mengambil perhiasan-perhiasan dari orang-orang Mesir ketika itu, ya. Mungkin istilahnya ya meminjam perhiasan, tapi perhiasan itu mereka bawa sampai mereka keluar dari Mesir ketika dibawa oleh Nabiullah Musa. Nah, perhiasan yang banyak itu oleh Samiri karena kekosongan pemimpin meskipun diwakilkan oleh Nabi Harun alaihissalam, Samiri di sini dia bermain di sini. Dia bermain di sini maksudnya dia mengambil momen, mengambil kesempatan di saat Nabi Musa tidak ada, dia mulai melancarkan aksi jahatnya, yaitu memerintahkan Bani Israel semuanya untuk mengumpulkan emas-emas itu yang tadi di satu lubang besar gitu ya, kira-kira di satu lubang dikumpulin semua perhiasan itu, kemudian dari situ dicairkan, dirubah menjadi patung sapi yang emas, patung sapi emas. Yang nanti dari patung sapi ini patung ini dibuat bisa mengeluarkan suara. Saya kurang paham persis bagaimana caranya Samiri membuat patung ini bisa menghasilkan suara dari dalamnya. Intinya Samiri mencoba menyesatkan Bani Israel
Kemudian langkah pertamanya mengajak atau menyuruh orang-orang Bani Israel mengumpulkan harta-harta tadi itu, emasnya, kemudian dari kumpulan emas itu yang perhiasan itu dirubah menjadi besi, maaf, sapi terbuat dari emas, sapi emas gitu ya. Kemudian akhirnya jadilah patung sapi emas itu, ya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Samiri kepada Bani Israel ketika patung sapi emas itu tadi telah jadi dan bisa mengeluarkan suara dari dalamnya? Kata Samiri yang diabadikan oleh Al-Quran, faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Samiri mulai membuat keraguan di tengah orang-orang Bani Israel karena kekosongan, tidak ada Nabi Musa ketika itu, dan Nabi Harun pun ada tapi kecolongan lah tanda kutip ya. Itu kata Samiri, ini adalah Tuhannya Musa, sapi betina atau sapi terbuat dari emas. Ya, hada ilahukum, ini Tuhan kalian dan Tuhannya Musa juga. Cuma Musa lupa. Musa lupa punya Tuhan yang bentuknya kayak gini, gitu ya. Artinya Samiri berusaha menyesatkan orang-orang Bani Israel di saat Nabiullah Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah selama 30 tambah 4 tambah 10 hari, yaitu 40 hari, genap 40 hari. Kekosongan itu dimanfaatkan oleh Samiri untuk menyesatkan Bani Israel. Kekosongan itu dipakai oleh Samiri untuk menyesatkan Bani Israel. Makanya ketika Nabiullah Musa pulang dari menghilangnya sejenak 40 hari itu, Nabi Musa marah sekali kepada Nabi Harun, kepada kakaknya sendiri. Mungkin kalau bisa kita katakan, kenapa kok bisa kecolongan gitu. Ini ada orang Samiri, namanya seorang munafik, namanya Samiri, bisa melakukan ini dan itu, bahkan bisa menyesatkan Bani Israel. Nabi Musa marah kepada saudaranya, itu Nabiullah Harun alaihissalam. Ya, artinya ada kekecewaan dari Nabi Musa, kenapa kok bisa kecolongan gitu. Ini seorang munafik ini yang dia punya kedekatan dengan Firaun, mulai menyesatkan Bani Israel. Singkatnya ya, Samiri ini adalah seorang munafik yang mencoba bermain di tengah-tengah kaum muslimin dari Bani Israel, orang-orang beriman dari Bani Israel. Dan itu setiap generasi ada Samirinya. Samiri hari ini dengan Samiri yang tahun itu atau di masa itu hampir sama, yaitu kemunafikan. Terkesan dia bersama kita, satu barisan bersama kaum muslimin, tetapi sebenarnya kebencian kepada Islam dan kaum muslimin mengakar dalam dirinya. Nah, maka Samiri hari ini pun banyak. Samiri model hari ini tuh pun beragam. Ya, mereka adalah orang-orang munafik. Yang setiap zaman orang munafik itu pasti ada. Dan orang munafik selalu menjadi perusak bagi agama Islam dari dalam. Mereka yang membuat syubhat-syubhat, mereka yang melancarkan aksi jahat mereka di tengah kaum muslimin, mereka yang menyesatkan kaum muslimin, mereka yang memecah belah pasukan atau memecah belah barisan kaum muslimin, itu kerjaannya Samiri. Nah, makanya teman-teman, dari potret atau bagian dari kisah Nabiullah Musa di bab ini, kita bisa mengambil pelajaran yang banyak. Di antaranya kita harus hati-hati dengan kemunafikan dan orang-orang munafik. Kita berlindung kepada Allah agar tidak menjadi orang munafik. Ya, kita berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena nifak itu bahaya. Kemunafikan itu bahaya. Kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari sifat nifak atau kemunafikan. Sebagaimana kita harus hati-hati dengan orang munafik itu sendiri. Dia selalu ada setiap zaman. Setiap masa dia ada. Orang-orang munafik ini pintar memutarbalikan fakta. Ya, makanya teman-teman, dari kisah Samiri di sini, mungkin dalam tanda kutip Nabi Musa kecolongan. Saat Nabi Musa sudah membimbing, mendidik Bani Israel, namun
orang munafik masuk ke dalam tubuh orang-orang Bani Israel dan mengobrak-ngabrik apa yang sudah ditata oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan begitu pun kita. Kita harus selalu waspada dengan keberadaan orang-orang munafik ini. Yang di depan dia merasa kesannya kita adalah saudaranya, padahal ketika mereka kembali kepada orang-orang kafir, mereka adalah satu kesatuan yang sangat membenci Islam dan kaum muslimin. Oleh karena itu kita perlu waspada setiap hari. Dan tadi yang saya katakan, kita perlu meminta kepada Allah agar dijauhkan dari sifat kemunafikan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.